kita akan memaparkan tentang peluang dan tantangan penerapan Pancasila dan analisis SWOT. Apa itu SWOT? S adalah strength yang artinya kekuatan, W adalah weakness yang artinya kelemahan, O adalah opportunity yang artinya peluang, dan T adalah threat yang artinya tantangan atau ancaman. Sebelum kita membahas soal, kita harus mengetahui apa itu Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang terdiri atas 5 dasar, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Soal yang pertama, kita akan membahas tentang peluang dan tantangan penerapan Pancasila. 1. Peluang dan tantangan penerapan Pancasila. Peluang dan tantangan penerapan Pancasila merupakan kesempatan dan usaha mencapai persatuan dan kesatuan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Peluang penerapan Pancasila dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Di era globalisasi dan digital seperti sekarang, peluang dan penerapan Pancasila bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi. Dengan teknologi informasi, kita dapat mengampanyekan nilai-nilai Pancasila ke seluruh dunia dengan mudah dan cepat. Sehingga praktik kehidupan sehari-hari yang berpedoman pada Pancasila bisa menjadi inspirasi negara-negara di dunia. Contohnya bahkan kampanye Indonesia kepada negara-negara lain di dunia seperti kerukunan dalam keberagaman di Indonesia yang disebarluaskan melalui teknologi informasi. Selain itu, Pancasila sebagai ideologi yang terbuka juga dapat menyerap nilai-nilai yang baru, bermanfaat, dan tidak menyimpang dengan nilai-nilai sebelumnya bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Tantangan penerapan Pancasila. Yang pertama, Pancasila harus bersaing dengan ideologi-ideologi lain yang masuk ke Indonesia melalui arus globalisasi. Yang kedua, Pancasila harus menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi di dunia akibat perkembangan teknologi dan informasi. Tiga, Pancasila harus memperkuat implementasi dan internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Baiklah, yang kedua kita membahas analisis SWOT, yaitu strength. Strength yang artinya kekuatan. Apa kekuatan ketika kita menerapkan Pancasila? Kekuatannya adalah yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dapat dukungan luas dari berbagai kelompok masyarakat sehingga mencerminkan kesepakatan bersama. Yang kedua, Pancasila mampu menyatukan masyarakat Indonesia yang memiliki berbagai suku, agama, ras, dan budaya. Yang ketiga, Pancasila mengandung nilai luhur yang dapat menjadi panduan dalam kehidupan. Weakness yang artinya kelemahan. Apa kelemahan ketika kita menerapkan Pancasila? Kelemahannya adalah 1. Terdapat perbedaan interpretasi terhadap nilai-nilai Pancasila yang dapat memunculkan perdebatan dan konflik di masyarakat. 2. Penerapan Pancasila belum konsisten di seluruh sektor kehidupan masyarakat sehingga belum sepenuhnya mempengaruhi perubahan sosial yang diinginkan. Dan yang ketiga, pendidikan mengenai Pancasila belum seluruhnya tersedia dan belum terintegrasikan secara menyeluruh dalam sistem pendidikan nasional. Opportunity atau peluang. Apa itu peluang? Ketika kita menerapkan Pancasila, peluang adalah yang pertama, Pancasila dapat memanfaatkan perkembangan teknologi sebagai sarana untuk menyebarkan pesan-pesan kebangsaan. Yang kedua, dalam era globalisasi, Pancasila dapat menjadikan pijakan dalam menjaga identitas dan keberagaman bangsa Indonesia di tengah arus globalisasi. Yang ketiga, Pancasila dapat menjadi landasan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Yang keempat, Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang dapat menjadikan paduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kelima, Pancasila menekankan prinsip kesetaraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keenam, Pancasila merupakan pijakan dalam menjaga dan mempertahankan ketahanan nasional. Threats yang artinya ancaman.
Apa ancaman ketika kita menerapkan Pancasila? Ancamannya adalah 1. Pancasila dapat menghadapi ancaman dari ekstremisme ideologi yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. 2. Perbedaan etnis dan agama masih menjadi sumber konflik yang dapat mengancam persatuan dan yang dijunjung tinggi oleh Pancasila. 3. Pancasila dapat dimanipulasi oleh kepentingan politik tertentu untuk mencapai tujuan mereka. 4. Isu-isu radikal dapat merusak persepsi masyarakat terhadap Pancasila. 5. Pendidikan yang kurang berkualitas dapat menjadi ancaman terhadap pendidikan nasional.